Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Masih bersama tim Raja Nusantara dan juga Bapak Ustadz Raja Wali, Bapak Ustadz Supardi SAGMM. Kita sedang membahas terkait dengan distribusi atau terkait dengan keuangan yang berada di masyarakat. Jadi dalam video sebelumnya kita bahas terkait dengan rate atau bunga dari bank. Sebagaimana yang berjalan sistem perbankan yang berjalan selama ini, bahwasanya kalau kita meminjam uang ke bank itu ada kena bunga sekian persen. Pada kesempatan kali ini kita belum membahas terkait dengan riba atau non riba. Ini kita bahas sistem keuangannya dulu dan solusinya seperti apa. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau share itu pokoknya bunga dana pokok itu utuh, yang di share adalah penghasilan bersih. Sedangkan kalau bunga itu setiap bulan kita mengembalikan pokok plus bunga. Jadi ada dana pokoknya ikut dipotong setiap bulan ikut diambil setiap bulan sehingga kompetisinya rendah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait syariah tadi Ustaz. Jadi yang melakukan share itu saat ini apakah sudah ada atau belum? Karena ada yang namanya bank syariah. Bank syariah ini apakah sudah silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, kita membahas tentang keuangan ini, kita nggak akan membahas tentang hukum riba dan non riba. Dan itu ranahnya nanti beda pendapat banyak. Kita teknis karena memang sistem keuangan murni. Saudaraku, bahwa tadi pembandingnya capital dengan rate itu konvensional biasa, kemudian dibanding share. Nah, itu sudah ada titik ketemunya, karena kalau capital itu berbanding capitalnya ditarik ditambah rate, tapi kalau share itu murni penghasilannya yang dibagi, capitalnya utuh sampai akhir tahun. Nah, sehingga kompetisi kita dengan modal yang sama ya sehat. Tapi kalau yang rate tadi ditarik bunga ditambah rate ditambah capital ditarik capital, sehingga kompetisi dengan capital yang rendah beban yang sama, itu loh sebenarnya ya. Kalau nanti di bawah dari pendapatan, di bawah dari rate yang ditentukan, ini terjadi loss yang nanggung user. Nah, tapi kalau di atas itu aman. Tapi untuk orang-orang yang menggunakan share itu tetap aman semua, nggak ada beban apa-apa. Kalau share-nya memang kecil ya dibagi kecil, besar dibagi besar, tapi capitalnya masih utuh. Nah, ini clear ya, clear untuk itu. Maksudnya itu kalau seandainya si pengusaha itu mendapatkan hasil di bawah ekspektasi, tetap hasilnya walaupun sedikit tetap dibagi. Kalau share aman. Karena bagi hasil bersih. Keuntungan bersih bagi hasil. Sementara kalau bunga mau nggak mau loss harus tetap ditanggung oleh user, pengguna, pengusaha, konsumen. Jadi kalau penghasilannya jauh di bawah bunga yang tetap harus sama tanggungannya gitu ya. Bisa jadi dia tetap jadi loss ditanggung oleh konsumen gitu. Tapi kalau yang share itu nggak ada loss. Kalau kecil dia dibagi kecil gitu. Andaikan zero pun tetap akan zero, karena bulan ini zero nggak apa-apa, nah, kan itu. Nah, tapi lebih bagus share walaupun kecil. Nah, kemudian kalau sekarang dibanding dengan syariah tadi ya, Bang, syariah. Nah, saudaraku, pengalaman dan
juga teori. Pengalaman bank-bank syariah itu dia menggunakan gini. Kalau orang-orang nabung itu menggunakan share. Nah, jadi kalau Kang Eka menabung di bank syariah maka nanti jadi share. Tapi kalau bank syariah mengeluarkan kredit, dia meminjamkan, dia menggunakan capital dan rate. Nah, karena nginduknya ke The Fed juga. Nginduknya ke The Fed. Yang kedua, adminnya berat. Ada Sirus, ada Maestro, ada Link, itu semua harus dibayar. Jadi cost yang harus diterima banyak juga kan gitu ya. Dan kalau dia menggunakan, karena induk kalau menggunakan share nggak mungkin. Kenapa? Karena dia juga dibebani oleh bank rate gitu. Jadi kalau sekarang ini untuk bank syariah itu sendiri dia menggunakan estimasi. Jadi Kang Eka nanti kalau kamu menggunakan uang saya, uang sejuta ini, nah, nanti 60-40 ya, kita patok dulu penghasilannya 10% satu bulan, gitu kan? Nah, tetap, jadi mau nggak mau dia akan menggunakan asumsi sehingga jadi jatuhnya tetap capital rate. Jadi bahasanya diperhalus menjadi estimasi, tapi pada prinsip prakteknya tetap menggunakan rate karena beban beban ke atas juga rate. Nah, berbanding capital. Nah, sementara dia sendiri sekarang ini dia mengeluarkan capital harus aman. Iya. Nah, harus aman. Nah, bagaimana ini share murni nggak bisa? Karena dari atasnya juga. Ya, jadi satu regulasi, yang kedua benturan dari capitalnya. Iya. Gitu loh. Jadi bank syariah yang ada saat ini kita tidak menjelek-jelekan Bos Ustaz. Enggak ada. Ini murni biasa. Teori biasa. Maksudnya kita membedah murni dan enggak ada. Berusaha memberikan pemahaman secara sederhana bahwasanya bank syariah saat ini itu belum menggunakan share murni. Jadi bukan terkait ini, tidak ada kaitan dengan riba dan enggak ada. Ini teknis biasa. Jadi tim Raja Wali memberikan opini terkait share murni. Maksud share murni itu kita minjam uang, hasilnya setelah bersih, hasil sisa operasional bersih dibagi untuk bank 60% untuk memakai 40%. Nah, share murni ini dianggap atau kami meyakini ini membuat sehat perekonomian. Betul. Nah, sebenarnya ini bisa dipraktekkan atau ada kesamaan dengan yang diwacanakan oleh bank syariah. Ya. Ternyata bank syariah benturan satu regulasi. Yang kedua capital. Ya. Karena dia mengambil dari bank konvensional, dia ngambil dari The Fed. Nah, tetap dia harus berbasis capital rate. Nah, sehingga kalau capital rate dirubah untuk share nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Dan nanti kalau di bawah, loss-nya di bawah dari rate yang ditentukan oleh atasnya, siapa yang nanggung? Nah, jadi cari aman. Karena cari aman ini mau nggak mau konsumen harus nanggung. Karena dia yang mengguna akses manfaat. Nah, tapi konsumen diberatkan ketika nanti pendapatan di bawah dari beban juga loss, nanggung juga gitu. Jual mobil juga. Nah, jual mobil juga. Akhirnya apa? Asetnya ketarik gitu. Jadi kita belum bicara terkait dengan rentenir Ustaz ya? Enggak. Nah, ini umur kita enggak jauh. Maksudnya pola rentenir atau itu lebih parah. Oh, lebih parah. Sekarang bank murni aja segitu. Bank murni apalagi rentenir itu lebih. Kalau rentenir kan dia beli lagi dari bank murni. Ya, dia lebih panjang. Nah, sekarang lagi. Kalau kekuatan BI rate aja cuma 4,7, kemudian kur 7. Lah karena rentenir 1 bulan 20%, 1 tahun berapa? Itu 5 bulan itu sudah 100% dari capital.
Itu lebih lagi, ini jauh banget. Jauh lah itu. Jauh banget. Kayak kita itu sistem bank plastik sistem aja dulu lah. Sistem Kita masih bicara sistem yang sistem yang normal. yang regulasinya jelas. Ya. Jadi sistem keuangan yang ada saat ini masih merugikan. Merugikan masyarakat atau umat. Kita tidak membahas riba atau haram. Enggak. Ini secara logika dengan sains murni. Dan itu sebenarnya konsep share murni ini hanya Baitul Mal yang punya. Yang punya. Karena Baitul Mal itu dia tidak, kalau Baitul Mal wa tanwil aja itu ada simpanan orang lain kan gitu ya. Baitul Mal ini pengelola uang. Tapi nanti Baitul Mal juga bisa ya, andaikan ada orang yang mau masukkan uang dengan apa? Dengan share. Nah, pembagiannya gini kan. Kenapa kita 60% dari pendapatan? Baitul Malnya 60% dari pendapatan, sementara 40%-nya untuk yang melaksanakan. Karena 60% ini bisa dibagi 3. Pertama, untuk operasional Baitul Mal itu adalah 20%, untuk memberi keuntungan tambah yang menitipkan uang itu 20%, untuk cadangan dan memberikan tambahan modal 20%. Jadi lebih sehat. Anggap aja ini kita punya Baitul Mal lah gitu ya. Jadi lebih real. Raja Wali punya Baitul Mal. Nah, Baitul Mal inilah yang akan meng-share-kan nanti. Dapat 60.000. Kemudian kan itu ya 60.000. 20.000 untuk investor. Betul. 20.000 operasional Baitul Mal. 20.000 cadangan untuk nambah modal. Nah, ini kan udah cukup banyak. Bank syariah tidak berdaya karena walaupun dia berusaha share, berusaha mentok di rate capital. Solusinya gimana? Solusinya sebenarnya gini. Ya, solusi global apa solusi global? Solusi global harus direview, di renewal dari the Fed-nya. Rate the Fed. Berarti the Fed-nya ada tapi sistemnya harus dirubah. Nah, kalau the Fed-nya dirubah dengan share, semua akan share. Berarti bunga bisa dihapus, sistem dengan bunga bisa dihapus dengan induknya, mata airnya itu harus dirubah dulu. Baru ke bawah. Ya nggak akan ada bunga. Kalau hanya merubah Indonesia kena the Fed, gimana coba kamu? Mustahil, nggak bisa. Kalau udah share nanti seperti bank syariah pun lebih murni dengan kayak sistem Baitul Mal itu. Nah, merubah sistem the Fed, rate sistem rate keuangan sistem keuangan di the Fed mungkin ya. Semua ada kemungkinan. Nah, ketika nanti wacana Al-Mahdi gitu, M1 dan Wongsonegoro bersatu, maka saat itulah sebenarnya bisa merubah dunia. Gitu. Masuk the Fed. Nah iya, kalau nggak dirubah dunianya ya nggak bakal bisa. Gitu. Baik, saudaraku. Jadi untuk bisa memperbaiki sistem keuangan yang berkeadilan, tidak jahat, tidak menghisap, tidak jahat, tidak menghisap, kita tidak berbicara haram halal. Betul. Ini keadilan sosial secara sains saja. Dan itu ternyata merusak. Jadi harus sebaiknya share. Dan share bisa terjadi jika dari pucuknya akarnya harus dirubah. The Fed yang bisa merubah hanya dua, satu Gusti Allah, yang kedua M1. Betul. Jadi kita tunggu aja Gusti Allah menurunkan M1. Amin. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.